Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara cek plagiarisme ya. Yang mana nantinya di dalam pengecekan plagiarisme ini harus 100% unik gitu ya. Agar konten atau artikel kita, termasuk juga bagi seorang mahasiswa itu skripsi maupun tesis yang lain sebagainya, itu kita cek agar kita terbebas dari plagiarisme atau terbebas dari plagiasi ya. Nah, bagaimana supaya konten atau tulisan kita itu lepas dari plagiasi? Ya kita cek plagiasinya ya, agar kita tahu konten kita atau tulisan kita itu terlepas dari plagiasi atau tidak gitu. Nah, cara mengeceknya sangat mudah sekali. Tapi sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya teman-teman like and subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya agar bisa mendapatkan informasi terupdate dari channel kami. Oke, saya tunggu subscribe-nya. Saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah subscribe channel kami. Nah, itu akan membuat kami lebih semangat lagi di dalam pembuatan kontennya. Begitu. Oke, saya lanjutkan pembahasannya mengenai cek plagiarisme. Yang pertama, kalian cari saja websitenya Repost.co, karena saya rasa ini efektif ya di dalam pengecekan plagiasi dari tulisan maupun konten kita gitu ya. Nah, kita copy dulu konten atau tulisan kitanya, kemudian kita pastikan di sini ya. Ini kalau untuk sebuah artikel ya atau tulisan. Tapi kalau misalkan yang dalam bentuk PDF maupun Word, tinggal di-upload saja di sini. Begitu. Upload saja. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan mencontohkan artikel ya atau tulisan. Jadi tinggal di-copy saja artikelnya, kemudian dipastekan di sini. Nah, ini kan yang gratis ya, yang namanya juga gratis. Otomatis dibatasi dalam katanya gitu ya. Kalau ingin lebih bebas lagi, itu tinggal bayar saja, paling juga $10. Tapi kalau misalkan ingin yang gratisan ya sudah, berarti harus kurang dari 1000 kata gitu ya. Nah, oke, lanjutkan. Kalau misalkan sudah dipastikan di sini, tinggal diklik, kemudian diklik juga dicentang ininya. Nah, kita tunggu. Ini dalam proses pengecekan plagiasi gitu ya. Jadi dibatasi hanya maksimalnya itu hanya 1000 kata karena ini gratis ya. Terkecuali yang berbayar, itu bebas ya, mau berapa kata pun juga gitu. Berhubung ini gratis ya, otomatis dibatasi. Nah, saya rasa website ini efektif ya dalam pengecekan plagiasi, karena saya juga sering memakai website ini untuk pengecekan plagiasi artikel gitu. Ini bisa digunakan untuk cek plagiasi artikel maupun cek plagiasi tulisan kita di skripsi maupun di tulisan-tulisan yang lainnya begitu. Nah, artikel kita itu harus, atau tulisan kita itu harus 100% unik gitu ya. Jadi ini berarti tandanya tidak ada plagiasi gitu ya. Jadi kalau misalkan mengecek itu, kita lihat di sini harus 100% unik. Nah, kalau misalkan 100% unik berarti artikel kita maupun tulisan kita itu tidak ada plagiasi gitu. Kecuali di sini ada beberapa persen plagiasi, nah berarti harus kita ganti ya.
harus kita ganti yang plagiasinya itu. Nanti akan ada merah di sini, akan artikel atau konten kita itu plagiasi. Kalau misalkan ada yang merah di sini, tinggal diklik saja yang merahnya itu, kemudian diedit di sini. Nah, di sini enaknya kayak gitu, jadi bisa diedit di sini langsung, gitu. Ya, kalau misalkan kita terkena plagiasi, gitu. Usahakan sampai 100% unik ya, karena mau 1% pun juga plagiasi tetap aja plagiasi gitu, harus diubah, gitu. Karena ini untuk jangka panjang, jadi kayak gimana pun dan dalam konten kita itu harus 100% unik gitu ya. Jadi tanpa adanya plagiasi, 100% pun ada plagiasi kita harus ubah. Nah, nanti kalau misalkan kita mengajukan ke Google AdSense, ya itu kan harus terlepas, tulisan kita atau artikel kita itu harus terlepas dari plagiasi. Jadi harus 100% unik. Di dalam artikel kita harus 100% unik. Ya, jangan sampai ada plagiasi satu pun. Artikel kita itu tidak boleh. Karena nantinya tidak bisa untuk jangka panjang. Gitu, dan tidak bisa untuk mengajukan ke Google AdSense nantinya. Kalau misalkan kita itu tidak terlepas dari plagiasi. Itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya bahas pada kesempatan kali ini. Karena yang dibahas itu kan hanya cek plagiasi, dan seperti itu caranya. Tinggal kopikan saja konten maupun tulisannya di sini. Tapi kalau misalkan yang dalam bentuk Word, tinggal diupload saja di sini ya, diupload saja. Kalau misalkan kontennya itu atau tulisannya itu dalam bentuk Word gitu ya. Nah, ini alamatnya, alamat websitenya itu Prepost.co gitu ya. Ini alamatnya. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau misalkan ada pertanyaan dan ingin dibuatkan konten, ya silahkan komen di kolom komentar saja. Konten apapun yang masih berhubungan dengan website, insya Allah saya akan buatkan. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi. See you again. Sampai jumpa di video selanjutnya.